Oke, kita akan lanjutkan ya pertemuan kali ini. Ini tanggal ini tanggal salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa ya yang telah hadir pada kesempatan kali ini di minggu ke-11 ya. Sebelumnya saya mohon maaf di hari Selasa ya. Seharusnya kita ada kelas, namun saya sepertinya sudah tidak mampu bertahan lagi karena sedang flu berat ya, pilek pada waktu itu. Saya pikir masih bisa menjalankan perkuliahan pada hari Selasa itu, tapi pada asar sekitar jam setengah 4 itu sepertinya saya sudah lowbat sekali ya. Jadi mohon maaf saya batalkan secara mendadak dan sepihak karena kemarin memang sudah tidak dapat bertahan lagi sepertinya. Jadi saya langsung ganti ke hari ini. Yang harusnya hari ini kita membahas tentang beberapa soal yang berkaitan dengan materi organik untuk materi protein. Jadi kita akan bahas dulu tentang protein. Mungkin pertemuan ini kita akan cepat saja ya. Ini kalian semester berapa sekarang? Semester 4, Pak. Udah dapat biokimia belum ya? Baik, ini seperti biasa ya, saya selalu promosi buku ya di awal perkuliahan karena saya harap kalian tuh punya buku pegangan ya. Nah, mahasiswa kimia itu peluang untuk S2, S3-nya itu cukup besar, beasiswanya cukup banyak, terutama di luar negeri ya. Bidang kimia organik, nih saya beritahu ya, bidang kimia organik itu terutama di Jepang ya, itu eh, kurang pamor dibandingkan dengan ekonomi ya, manajemen dan juga teknologi kalau di Jepang ya. Itu mereka membuat kurikulum di mana 75% itu adalah mahasiswa pribumi, mahasiswa Jepang lokal, 25%-nya adalah mahasiswa internasional ya, termasuk kalian, termasuk Indonesia. Nah, karena kimia ini termasuk bidang yang peminatnya tidak terlalu banyak di Jepang, jadi 25% dari kuota mahasiswa itu internasional itu bisa diisi ya, bisa diisi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Terutama syaratnya Yama University. Nah, nanti kalau kalian ini semester 4 nih, kalau kalian nanti berminat di bidang, tapi khusus ya, kimia organik, itu ada setiap tahun dibuka 2 beasiswa dari beasiswa Mambuso. Mambuso itu beasiswa BRIN-nya ya, LIPI-nya Jepang, Mambuso. Ya. Kalau kita LIPI mungkin namanya kalau di sana Mambuso ya. Jadi bisa kalian persiapkan. Salah satunya adalah menguasai buku-buku yang sama dengan kurikulum yang ada di sana ya. Untuk kimianya itu menggunakan Pesenden, kemudian untuk organiknya itu menggunakan Solomon ini ya. Nah, silakan lakukan presensi dulu ya untuk pertemuan kali ini. Bagi yang tidak dapat melakukan presensi menggunakan barcode, itu saya akan berikan presensi menggunakan Google Form. Nah, kalau sudah berhasil presensi barcode, tidak perlu lagi ya
presensi menggunakan barcode ini. Jadi saya tidak double checklist nanti. Tapi saya sangat sarankan kalian itu dapat melakukan ya presensi menggunakan barcode karena kalian langsung akan terbaca oleh sistem, itu keuntungannya ya. Jadi kalian akan lebih lebih cepat teranalisis oleh sistem akademik. Ya, untuk yang Google Form kata kuncinya itu adalah protein ya. Protein. Untuk pertemuan ke-11. 11 ya. Silakan lakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik ya. Metode kuliah masih sama ya. Nanti ada kelas tutorial, nanti juga saya akan berikan tugas di pertemuan yang akan datang ya, tugas untuk review video pembelajaran. Ya, tapi di pertemuan ini mungkin kita hanya sampai jam 5 saja ya. Saya persingkat karena sebetulnya ini adalah waktu tutorial yang saya gunakan untuk kuliah ya. Nanti tutorialnya saya ganti dengan tugas saja. Nah, berikut adalah outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin kita tidak akan bahas semua, namun saya akan bahas cepat saja mengenai dengan protein, ya, terutama pengenalan strukturnya berdasarkan kaidah kimia organik, ya. Nah, nanti kalian akan pelajari lagi, ya, fungsi-fungsinya, kemudian lebih mendalam itu di biokimia. Namun di kimia organik kita akan fokus membahas kepada struktur, sifat-sifat dan juga reaksinya, ya. Struktur, sifat fisik maupun kimia, ya. Kemudian juga kita akan membahas tentang reaksi-reaksi kimia dari protein dan asam amino ini. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa protein ya, protein itu adalah polimer dari asam amino. Jadi protein itu adalah polimer dari asam amino, ya. Protein menjadi beberapa struktur ya. Ada struktur primer, sekunder, tersier, ya, kemudian kuartener. Strukturnya secara umum ada 4 ya. Di mana protein itu memiliki berbagai macam fungsi ya. Oke, coba saya mau kalian satu orang sebutkan ya, warna pennya menjadi yang kontras ya. Sebutkan ya fungsi-fungsi dari protein. Silahkan Resen. Fungsinya apa saja? Leo Resen. Ya, Leo sebagai katalis disebut sebagai enzim. Apalagi? Memperbaiki sel. Memperbaiki sel ya, berarti untuk pertumbuhan. Apalagi? Meningkatkan kekebalan tubuh, Pak. Tuhan, meningkatkan kekebalan tubuh atau yang disebut sebagai antibodi. Apalagi? Membangun tubuh dan memperbaiki Ya, jaringan yang rusak, Pak. ya, pembangun tubuh ya sebagai struktural. Struktural. Apalagi? Menghasilkan enzim, Pak. Pak. Ya, enzim sudah. Ada lagi? Enzim, pertumbuhan, antibodi, struktural sudah. Apalagi? Ayo. Penyusun jaringan, Pak. Penyusun jaringan, ya itu protein struktural. Ada lagi? Operator genetik, betul ya, sebagai operator genetik. Ada lagi? Ya, ribosom itu adalah protein ya, operator genetik. Menjaga fungsi sel dan organ. Oke. Menjaga stabilitas pH tubuh. Oke, itu peranan dari hormon ya, enzim. Hormon. Protein hormon. Apalagi? Ayo, banyak sekali. Penyusun jaringan ya, itu struktural. Apalagi, Rido? Alat angkut. Apa? Alat angkut, Pak. Alat angkut, ya betul ya. Protein transport. Protein cadangan, enggak ya. Protein cadangan dia tetap sebagai protein ya. Sumber energi tadi disebutkan ya. Bisa juga. Sumber energi. Ada lagi? Ayo. Pelindung dan pertahanan, ya itu struktural. Cadangan sumber energi, ya itu sumber energi sudah masuk. Ayo. Mendistribusikan oksigen ke dalam tubuh itu bukan tugas dari protein ya, itu adalah fungsi dari darah. Reseptor, ya. Yang selanjutnya adalah reseptor.
reseptor. Nah, jadi fungsi dari protein itu kompleks ya, dan sangat banyak. Gitu ya. Makanya kita harus memahami bagaimana sih protein itu dapat memiliki fungsi yang berbagai macam ya. Terutama sebagai enzim ya atau biokatalis ya. Jadi tubuh manusia itu tersusun dari berbagai macam jaringan ya. Berbagai macam jaringan yang kemudian membuat organ ya, kemudian membuat suatu organisme. Tentunya reaksi-reaksi dalam tubuh itu berbeda dengan reaksi-reaksi yang terjadi di laboratorium. Kalau di laboratorium kita menggunakan katalis asam, ya, HCl, H2SO4 dan lain-lain, gitu ya. Kita menggunakan katalis basa, NaOH, ya, amonia. Tapi di dalam tubuh kita tidak mungkin melakukan hal tersebut, ya, untuk menghasilkan reaksi-reaksi tertentu. Ya, seluruh kinerja di dalam tubuh itu didasarkan kepada reaksi kimia. Ya, saya bisa berbicara seperti ini, ya itu karena saya mampu untuk menggerakkan pita suara saya. Otak saya mampu berpikir. Nah, semua itu ya membutuhkan energi. Energi dari mana? Dari reaksi kimia. Ya, saraf-saraf saya itu memberikan impuls ya kepada indera-indera saya untuk memberikan respon biologis ya, sehingga saya memunculkan suara. Pikiran saya memberikan ya, susunan kata-kata ya, itu semua berdasarkan reaksi kimia yang terjadi di dalam otak saya yang kemudian memberikan impuls ya berupa sinyal dari suatu reseptor yang ada di dalam tubuh saya sehingga bibir dan mulut itu berkoordinasi menghasilkan suara ya, menghasilkan bunyi yang kemudian kalian tangkap dengan telinga kalian ya. Di dalam telinga kalian itu ada kelenjar-kelenjar yang akan berfungsi ya menyerap gelombang dari suara. Nah, gelombang dari suara tersebut juga merupakan suatu transkripsi ya dari suatu reaksi yang ada di dalam kita mempelajari protein ini itu hanya sebagian kecil yang dapat kita pelajari. Masih banyak ya hal-hal yang belum dipelajari di dunia ini yang berkaitan dengan protein itu. Ya, nah pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas beberapa hal dasar ya secara kimia organik yang berkaitan dengan protein. Nah, ini tadi ya. Di bab ini kita akan coba memahami struktur dari beberapa senyawa asam beberapa struktur asam amino penyusun protein yang lazim. Ya, kita akan coba lihat ikatannya ya. Ikatan antara asam amino membentuk protein itu adalah ikatan peptida. Kemudian masing-masing ya struktur dari asam amino itu akan mengalami reaksi-reaksi sekunder yang akan menghasilkan struktur lebih lanjut ya sekunder, tersier maupun kuartener. Ya, kemudian kita akan lihat peranannya, sifatnya dan juga pengaruh struktur terhadap keasaman atau pH. Seperti yang kita ketahui ya, ada yang tahu enggak pH fisiologis tubuh manusia itu berapa? Manusia itu berapa? Ada yang tahu? Ya, pH fisiologis tubuh manusia itu berkisar antara 7,4 ya 7,4 di mana hampir sebagian besar enzim yang bekerja di dalam tubuh kita itu bekerja optimal pada pH netral sekitar 7 ya sampai 7,4 ya. Kenapa? Karena sebagian besar ya molekul di dalam tubuh kita itu adalah air ya. Air itu sebetulnya ya lazimnya itu ber-pH netral ya. Nah nih ya, protein itu dapat memiliki berbagai macam fungsi ya. Yang paling utama salah satunya adalah enzim, karena di tubuh kita itu banyak sekali enzim yang mengkatalisis berbagai macam reaksi. Nah, keunggulan dari enzim dengan katalis yang lain adalah apa coba? Sifat enzim itu apa? Spesifik, Pak. Gimana? Spesifik, betul. Terus ada lagi? Ayo, ada lagi? Spesifik, apalagi? Sifat enzim. Spesifik dan Mengubah kecepatan pada reaksi, Pak.
Ya, itu adalah katalis ya. Enzim itu adalah biokatalis. Sifat dari enzim adalah dia dan ya selektif itu spesifik ya. Spesifik dan Efisien, Pak. spesifik dan efisien ya. Oke. Ya. Nah, ini adalah fungsi dari utama dari enzim, yaitu bersifat spesifik dan efisien. Ya, atau juga dapat dikatakan enzim ini bekerja secara amanah. Ya. Amanah. Kalau reaksinya A ya A, kalau reaksi B dia nggak mau. Ya, dan juga efisien. Dia menurunkan energi aktivasi itu sangat tinggi sehingga dapat bekerja pada suhu tubuh ya, tidak perlu panas-panas. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai binding protein, jadi ada yang disebut sebagai protein pengikat ya. Itu ada di dalam darah. Di mana darah ya, itu hemoglobin itu membantu transport perpindahan oksigen dari luar dan ke dalam sel darah. Ya, itu ada binding protein namanya albumin. Albumin. Ada juga di telur nih. Ya, kemudian ada protein struktural. Nih, seperti protein struktural, contoh protein struktural apa di dalam kehidupan sehari-hari yang kalian tahu? Contoh protein struktural yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari apa? Ayo, protein yang membentuk struktur jaringan. Contohnya apa? Kolagen. Kolagen, oke. Ya, yang di dalam kehidupan sehari-hari aja, yang pasti kalian temui setiap hari. Proteinnya apa? Struktural. Keratin, Pak. Keratin, oke. Keratin itu ada di kulit serangga nih, ya. Serangga. Yang di dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kalian. Protein apa? Betul ya, rambut. Rambut. Kemudian juga ini ya, culah badak ini juga itu tersusun dari protein. Protein. Dan masih banyak lainnya. Nah, protein itu tersusun dari asam amino. Secara umum ada dua asam amino ya. Asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nanti kita akan bahas strukturnya satu per satu. Oke, ini adalah building block dari protein. Jadi kalau kita mempelajari protein itu ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasan yang harus kita pelajari. Jadi protein itu adalah suatu heteropolimer dari asam amino. Jadi poli asam amino itu disebut sebagai protein. Ya, asam amino satu dengan asam amino yang lain itu terikat melalui ikatan polipeptida. Ya, nah asam amino itu memiliki berbagai macam sifat, ya, berbagai macam karakteristik. Nah, karakteristik tersebut menyebabkan adanya fungsi yang berbeda antara satu struktur protein dengan struktur yang lain. Karena adanya perbedaan struktur ini menyebabkan protein itu memiliki fungsi biologis yang berbeda-beda. Ya, masing-masing protein dengan strukturnya yang unik itu memiliki fungsi biologis yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini adalah struktur umum dari protein. Ya, yang harus kalian ingat bahwa protein itu, ya, perhatikan di sini, memiliki dua gugus fungsi utama. Ya, yang pertama adalah gugus fungsi apa ini? COOmin itu berasal dari COOH. Itu gugus fungsi apa? Karboksilat. Asam karboksilat. Karboksilat. Nah, gugus fungsi yang kedua, NH3+ ini berasal dari NH2. Adalah gugus apa? Amina. Amina. Ini yang baru kita pelajari minggu lalu ya. Amina. Ya. Dua gugus fungsi utama, ya. Satu gugus R atau gugus samping. Gugus samping dan satu karbon. Ini disebut karbon apa? Karbon alfa ya. Karbon alfa ini adalah karbon pusat atau karbon chiral, ya. Karbon. Ya. Nah,
setiap asam amino itu selalu mengandung 2 gugus fungsi ini ya, dan juga 1 gugus samping atau rantai samping R. Nah, asam amino itu bisa dibedakan berdasarkan gugus sampingnya. Ya, satu asam amino dengan asam amino yang lain itu yang berbeda pada gugus sampingnya. Nah, gugus samping yang berbeda ini menyebabkan perbedaan sifat dari satu asam amino dengan asam amino yang lain. Ya, jadi gugus samping ini menyebabkan terjadinya perbedaan ya jenis asam amino. Kedua, sifat dari asam amino, ya. Ketiga, mempengaruhi juga ya reaksi yang dapat terjadi dari asam amino tersebut. Jadi gugus samping itu menjadi sangat penting. Sedangkan gugus amina dan gugus karboksilat itu berperan penting dalam pembentukan ikatan peptida ya untuk membuat polimernya. Ini adalah struktur utama dari protein asam amino ya. Jadi kalau kita gambar itu seperti ini kira-kira ya. N ya. Di N ya berikatannya karbon, di sini hidrogen, di sini gugus samping, kemudian karboksilat. Ya. Ini kalian harus familiar dengan struktur ini ya. Yang divariasikan itu adalah gugus sampingnya. Gugus samping. Ya. Kita akan bahas. Yang penting kalian mengenal dulu struktur utamanya ya. Gugus samping inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat, perbedaan jenis, ya. Sifatnya dia bisa polar, non polar, ya, bisa juga ion dan lain-lain. Dan karena gugus sampingnya berbeda-beda, tentu saja reaksinya akan berbeda pula. Nah, ini adalah suatu struktur, ya, dimana kalau kita cermati, ya, kita ketahui bahwa karbon pusat ini itu kan bersifat kiral, ya. Nah, coba apa yang dimaksud dengan karbon kiral? Masih ingat nggak? Atom C yang mengikat 4 atom berbeda, Pak. Oke, ya. Atom C, atom karbon yang mengikat 4 atom yang berbeda sehingga dia bersifat optis aktif, ya. Dia bisa ada yang L, bisa ada yang D. L itu levo, D itu destro, ya. Levo itu memutar ke kanan kiri, destro itu memutar ke kanan. Jadi ada 2 ya. Ada L-alanin dan juga D-alanin. Ya. Jadi dia mengikuti kaidah ini ya. L dan D ya. Kalau yang L dia memutar ke arah kiri, Kalau yang D dia memutar ke arah kanan. Gitu ya. Nah, itu saja perbedaannya. Oke, cepat saja. Nah, di samping itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa asam amino itu terdiri dari struktur utama ya, asam karboksilat, gugus amina, karbon dan gugus samping. Nah, ini disebut sebagai rantai samping ya atau gugus samping. Ini adalah asam amino lisin. Di mana kalau kita panjangkan strukturnya seperti gambar struktur berikut ya, kita bisa runut bahwa karbon pusat ya yang pada posisi kedua ini karbon pusat ya. Ya. Ini R ya yang saya kotak ini adalah R-nya. Itu bisa kita tulis bahwa karbon utama itu disebut sebagai karbon alfa ya. Seterusnya beta, gamma, sigma, theta dan seterusnya. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada NH3, NH2 gitu ya, berarti ini akan menjadi suatu rantai samping yang mengikat amina pada posisi gamma ya, pada posisi gamma. Kalau ini kan pada posisi theta ya, yang aslinya lisin itu pada posisi theta. Tapi ada juga asam amino sintesis yang NH aminanya itu pada posisi gamma. Seperti itu ya. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Penamaan ya untuk sistem karbon pada asam amino. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa asam amino, ya saya gambar lagi aja, itu sifatnya didasarkan pada rantai samping, ya, pada R-nya. Nah, rantai samping R ini, ya, itu dapat kita klasifikasikan setidaknya menjadi 5, ya, 5 kelompok utama. Yang pertama, ya, di mana asam amino itu mengandung gugus samping atau rantai samping yang nonpolar. Ya.
itu ada 7 buah, disebut sebagai asam amino alifatik atau asam amino yang bersifat non polar. Ya, kemudian ada asam amino yang gugus sampingnya itu adalah senyawa golongan aromatik, ya, maka disebut sebagai asam amino aromatik. Nah, karena ada yang non polar, tentu saja ada yang polar, ya, polar tidak bermuatan. Kemudian ada polar bermuatan positif dan polar bermuatan negatif. Totalnya semua ada 10, ya, asam amino yang memiliki gugus samping bermuatan tertentu, ya, baik dia positif maupun negatif, ya, dia polar seperti itu, ya. Jadi klasifikasi ini didasarkan kepada rantai samping dari asam amino tersebut. Oke, ini adalah, ya, Oakley, ya, Miss Oakley. Miss Oakley ini adalah orang yang mempelajari, ya, dan memberikan notasi, ya, memberikan notasi atau kode. Misalnya asam amino glisin, ya, itu disebut sebagai Gli atau kodenya G. Ya, alanin itu kodenya A, itu disingkat jadi ALA, ya, kodenya A, dan seterusnya. Ya, kemudian dia juga menyusun nilai keasaman dari masing-masing gugus fungsinya, ya, baik yang asam maupun yang basanya. Kemudian pKa dari tingkat keasaman dari gugus sampingnya. Kemudian ada yang disebut sebagai nilai PI atau titik isoelektrik, ya, pH isoelektrik. Ada yang tahu nggak PI ini apa? Yang tahu raise hand boleh. PI itu apa? Titik isoelektrik, Pak. Ya, betul, ya. Titik isoelektrik, di mana pada titik tersebut, ya, asam amino pada pH tersebut, ya, atau pada titik tersebut asam amino itu akan memiliki muatan positif dan negatif itu sama, ya, atau disebut sebagai sweeter ion. Gitu, ya. Ini tidak perlu dihafal, tapi kalian harus tahu saja bahwa nama-nama asam amino itu kan panjang, ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita melihat dalam suatu protein yang kompleks itu tidak dituliskan seluruhnya, tapi dituliskan berdasarkan kodenya saja. Ya, misalnya V itu valin, gitu ya. Kalau Q itu glutamin, seperti itu, ya. Tidak perlu dihafal, tapi saya harap kalian familiar dan tahu, ya. Nah, kita akan masuk kepada asam amino yang nonpolar. Perhatikan, ya. Asam amino nonpolar itu adalah suatu asam amino yang gugus sampingnya atau R-nya itu adalah alifatik, ya, artinya adalah rantai karbon, tidak berikatan rangkap, ya, alifatik, ya. Misalnya yang paling sederhana itu glisin, ya, R-nya itu adalah hidrogen, ya. Kemudian alanin, ya, di mana R-nya itu adalah CH3, di mana seluruh gugus samping ini adalah rantai-rantai karbon yang tidak bermuatan atau senyawa-senyawa golongan hidrokarbon alifatik, ya. Setidaknya ada 7, ya, asam amino yang digolongkan ke dalam asam amino nonpolar. Ini harus kalian perhatikan dengan baik-baik, ya. Tuh, lihat nonpolar itu rata-rata adalah senyawa hidrokarbon tak bermuatan, ya, kecuali prolin. Prolin itu dia bermuatan karena sebetulnya dia berikatan dengan gugus amina dari asam aminonya, ya, membentuk cincin, ya, walaupun tidak aromatik, ya, tetap dia adalah senyawa alifatik, gitu, ya. Oke, sebelum kita lanjut, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Bisa dipahami? Saya, dan ini kan masih sebatas penjelasan saja, ya. Tapi penting juga penjelasan ini karena harus kalian simak, karena saya biasanya di slide itu tidak terlalu banyak teks, ya. Jadi kalian bisa mencatat, ya, atau memahami apa yang saya sampaikan. Biasanya ini keluar di ujian itu di pilihan ganda, ya, soal-soal seperti ini. Nah, kemudian ada asam amino yang sifatnya aromatik, ya. Jadi gugus sampingnya itu mengikat gugus yang aromatik. Nih, ya, ini aromatik, ya. Aromatik, ya. Benzen itu aromatik, ingat saja benzen itu aromatik. Ada triptopan, tirosin, dan fenilalanin. Paling ini kalian harus mampu menganalisis saja, ya. Nanti saya akan berikan struktur asam amino tidak dengan namanya, kemudian kalian cocokkan mana yang aromatik, mana yang alifatik, mana yang nonpolar, mana yang polar, mana yang asam, mana yang basa, gitu, ya. Itu kira-kira contoh soalnya. Jadi kalian harus menganalisis gugus sampingnya. Nah, untuk menganalisis gugus samping kalian harus mengenal dan memahami, ya, gugus-gugus samping tersebut. Gitu.
ya, itu yang aromatik. Kemudian senyawa asam-asam amino yang memiliki gugus samping polar, ya. Yang pertama adalah polar tidak bermuatan, ya. Jadi dia polar tapi dia tidak memiliki muatan. Nih contohnya, ya, metanol. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa asam amino yang R-nya adalah etanol, ini kan etanol nih, ya, familiar dengan CH3OH. Itu disebut sebagai asam amino polar. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang tahu raise hand. Pernah ada OH, Pak. Raise hand dulu. Nggak bisa ya? Silahkan izin kalau gitu. Ada yang Izin. bisa? Ya, silahkan Dwi. Eh, alkohol itu gugus polar karena memiliki atom O dan H di situ, Pak. Oke, karena memiliki atom O dan H. Oke. Lihat di sini ya. Ini kan O. Ini CH3. Berarti sebetulnya ikatannya seperti ini. Ya. O CH3, kemudian berikatan kovalen dengan O dan H di sini. Nah, kenapa ini disebut polar? Ya, karena kita lihat C dengan O, mana yang lebih elektronegatif? O atau C? O, ya. O itu lebih elektronegatif, sedangkan karbon itu lebih elektropositif. Nah, ini yang disebut sebagai polar. Jadi ada pengutupan, ya. Jadi adanya perbedaan keelektronegatifan, sehingga ya asam amino yang mengikat gugus fungsi yang ada OH-nya atau ada karbonilnya, ya, itu akan disebut sebagai asam amino, ya, polar yang tidak bermuatan, ya. Ini polar dia tapi tidak bermuatan. Nah, dari mana kepolarannya itu berasal? Dari perbedaan keelektronegatifan antara atom karbon dengan atom oksigen. Maka disebut sebagai gugus yang rantai samping polar. Ini coba ya contohnya. Ini C dengan S, ya. C dengan S. S itu kan segolongan dengan O, ya. Jadi dia lebih elektronegatif, ya. Kemudian ini ya C dengan O, ya. C dengan O, kemudian C dengan N, ya. Itu menyebabkan gugus samping tersebut bersifat polar tapi tidak bermuatan. Ya, kepolarannya dari mana Pak? Kalau nggak ada muatannya, ya dari perbedaan ke elektronegatifan. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau nggak paham, ini ya saya akan jelaskan ulang. Nah, kemudian ya ini yang ketiga, yaitu adalah suatu asam amino yang memiliki gugus samping polar, tapi dia bermuatan positif. Ya, tapi dia bermuatan positif. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini kan CH ini butana ini, ya, butil ini terikat pada NH3+, ya, sehingga dia bermuatan positif, ya. Maka disebut sebagai asam amino yang bermuatan positif karena gugus sampingnya mengikat NH3, ya. Ini juga, ya. Nih, positif. Nah, positif itu bisa pindah, ya, bisa di sini, ya. Bisa juga di sini. Tergantung ikatan rangkap ini ada di mana. Nah, begitu juga dengan histidin, ya. Histidin ini yang plusnya di mana? Coba, ada yang tahu nggak plusnya di mana? Di sini, ya. Nih, plusnya di situ. Gitu ya. Karena di sini nanti akan berikatan dengan H, ya. Sehingga nanti dia akan bermuatan positif. Maka histidin juga itu adalah suatu asam amino yang dikategorikan memiliki gugus samping yang bermuatan positif, ya. Kalau yang tadi itu dia tidak bermuatan, biasanya OH dan karbonil, ya. Kalau yang positif itu adalah NH, ya. Ingat saja itu NH3. Nah, kalau yang negatif biasanya CO, O minus, ya. Ini biasanya dari asam karboksilat, ya. Asam karboksilat yang kehilangan satu protonnya atau hidrogennya di dalam suatu larutan, ya. Dia terdisosiasi secara spontan, ya. Jadi hanya akan ada dua asam amino yang memiliki gugus samping negatif, yaitu aspartat dan glutamat, seperti itu ya. Nah, jadi dari kelima struktur
ya yang dikategorikan ke dalam 5 kelompok struktur asam amino ini, kalian sudah mampu untuk menganalisis, setidaknya mengenali bahwa asam amino tersebut masuk dalam kategori yang mana, ya berdasarkan analisis kalian terhadap gugus sampingnya. Ingat-ingat saja, kalau dia rantai hidrokarbon begitu ya, itu pasti adalah suatu asam amino yang nonpolar. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia ada benzennya, ya, kemudian ada OH-nya, ya, fenol seperti itu pasti adalah suatu asam amino yang aromatik. Nah, kemudian kalau misalnya dia mengikat OH, karbonil, ya, itu biasanya adalah asam amino yang polar tapi tidak bermuatan. Kalau dia mengikat gugus NH, ya, NH+ itu adalah yang bermuatan positif. Sedangkan kalau dia turunan karboksilat, gugus sampingnya ada COOH atau COO-min, itu adalah asam amino yang bermuatan negatif. Ya, jadi kalian gampang mengingatnya. Ya. Walaupun tidak hafal, tapi kalian mampu menganalisis gugus samping tersebut berdasarkan struktur yang diberikan. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan analisis gugus samping, ya, ada pertanyaan enggak? Kalau di biokimia itu akan dibahas lebih jauh ya, dikelompokkan lagi kepada asam amino yang esensial, non esensial gitu ya. Kalau di organik kita melihatnya berdasarkan struktur gitu ya. Kita analisis berdasarkan struktur senyawanya. Sehingga kita bisa analisis, oh asam amino ini dia bermuatan ya, positif negatif, apakah dia aromatik ataukah dia alifatik ya, nonpolar, uncharged seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sebentar ini kacamata saya kenapa ada bintik-bintiknya sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui dan mampu menganalisis gugus samping dari asam amino, ya kita akan coba membahas sedikit tentang spektrum, ya terutama dari UV. Jadi, ketika kita menganalisis suatu sampel asam amino, nah, asam amino itu kan memiliki gugus samping yang beda-beda satu dengan yang lain. Nah, sehingga ketika kita analisis menggunakan suatu spektro yang disebut sebagai spektroskopi UV, ya, itu dia akan menyerap panjang gelombang yang berbeda-beda. Ya, gugus samping yang berbeda-beda akan menyerap panjang gelombang yang berbeda-beda. Sehingga nanti akan menghasilkan ya absorbansi yang berbeda. Nah, dari absorbansi yang berbeda itu kita bisa tentukan. Misalnya, glisin absorbansinya 210, ya. Kemudian lisin itu 215. Jadi kalau misalnya kita ada sampel, kita lihat, kita ukur ke dalam spektroskopi UV, kemudian memunculkan ya absorbans itu berkisar antara 210 gitu ya, dengan kondisi yang sama, dengan pelarut yang sama, itu bisa kita katakan bahwa sampel tersebut adalah lisin. Kira-kira gitu ya, analisis menggunakan spektroskopi UV. Nah, spektroskopi UV itu memanfaatkan sumber cahaya. Ya, sumber cahaya itu kan kita ketahui itu adalah terdiri dari berbagai macam gelombang cahaya ya. Kemudian oleh monokromator ini akan dipisahkan ya, akan di-split ya. Jadi hanya panjang gelombang pada panjang gelombang UV saja ya yang akan diteruskan ke sampel. Nah, panjang gelombang UV yang diteruskan ke sampel itu disebut sebagai I0 atau intensitas awal ya. Kemudian setelah melewati sampel ya, di dalam sampel itu ada beberapa kejadian yang terjadi. Ya, ini misalnya sampel ya, dilewatkan cahaya, maka akan ada cahaya yang diserap, ada cahaya yang dipantulkan, dan ada cahaya yang diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan tersebut itu adalah transmisi ya, atau intensitas transmisi. Nah, intensitas transmisi yang diteruskan tersebut akan dibaca oleh detektor dan dinyatakan dalam absorbansi. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat absorbannya itu berapa. Nah, setiap asam amino itu memiliki absorban yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kenapa bisa beda-beda, Pak? Itu tadi karena perbedaan gugus sampingnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ya. Contohnya absorban untuk tirosin itu berkisar antara 275 ya. Sedangkan untuk triptopan itu berkisar antara 280 ya nanometer absorbannya ya. Ini disebut sebagai lambda max ya, disebut sebagai lambda
maksimum, yaitu berkisar antara 275, sedangkan triptopan 270. Jadi masing-masing asam amino itu bisa kita bedakan, ya bisa kita identifikasi. Kalau kalian ada sampel, misalnya larutan X, kalian analisis, ya, karena analisis, ya, kira-kira gini ya spektrolipinya, kemudian muncul seperti ini, ya, seperti ini. Nah, masing-masing puncak ini bisa kita definisikan. Oh, berarti di larutan X ini mengandung asam amino apa saja. Gitu ya, kira-kira. Misalnya ini A, B, C, dan A itu diketahui sebagai tirosip, B itu sebagai triptopan, C itu sebagai glutamin, gitu ya, berdasarkan lambda maksimum dari setiap asam amino tersebut. Gitu ya, kira-kira cara kita menginterpretasikan data dari UV tersebut. Oke, ada asam amino. Ya, oke, saya mau tanya nih. Nih, cysteine. Cysteine ini masuk dalam kategori asam amino jenis apa? Izin menjawab. Jenis apa? Polar bermuatan positif, Pak. Oh, salah. Cysteine yang atas yang saya lingkari. CH2SH, dia masuk dalam kategori apa? Yang polar tidak bermuatan, Pak. Dia masuk dalam kategori ini. Ulang lagi di atas nih, ya. Kalian lihat itu CH2SH. Kira-kira dia masuk ke yang mana? Ya, dia masuk polar tapi tidak bermuatan karena C itu lebih elektropositif, S itu lebih elektronegatif. Jadi ada yang positif, ada yang negatif, maka dia masuk dalam kategori yang polar. Karena tidak ada plus atau minus atau ion di situ, maka disebut sebagai ya asam amino yang polar tidak bermuatan gitu ya cara mengidentifikasinya. Ya. Nah, cysteine ini ya di dalam pH netral itu dapat mengalami pembentukan ya yang disebut sebagai jembatan disulfida. Ya. Nah, jembatan disulfida ini menyebabkan perubahan struktur dari protein. Ini bermasalah. Kalau protein itu mengandung sulfida, ya ikatan disulfida dalam membentuk struktur sekunder maupun tersiernya, kalau sistemnya putus maka protein itu tidak akan berfungsi, ya protein tersebut tidak akan memiliki aktivitas sebagai enzim atau aktivitas yang lain. Wah, ini Olivia Hadid baru hadir nih, ya itu yang menjadi permasalahan. Nah itu disebabkan kenapa? Karena jembatan disulfida ini juga mudah putus kembali. Kalau dia putus kembali, jembatan sulfida ini menyebabkan perubahan struktur dari protein. Perubahan struktur dari protein menyebabkan perubahan dari fungsi protein tersebut. Kadang-kadang protein tersebut menjadi inaktif, ya, atau menjadi protein yang tidak memiliki fungsi tertentu. Gitu. Nah, kemudian di samping asam-asam amino yang telah kita kelompokkan ke dalam 5 klasifikasi tadi, ada juga asam amino yang tidak lazim, ya, atau asam amino yang tidak umum, ya. Contohnya 4-hidroksiprolin, ya. Jadi karbonnya itu mengikat hidroksiprolin. Ini biasa ditemukan di mikroorganisme laut dalam yang nggak ada cahaya matahari, ya, yang ikannya aneh-aneh. Nah, itu ada organisme-organisme di sana yang tumbuh, itu dia mengsintesis ya atau memproduksi asam amino ini ya, 4-hidroksiprolin ya. Jadi dia tidak umum, tidak lazim ya. Kemudian ada beberapa yang lain itu asam-asam amino yang tidak lazim ya, yang tidak umum ya. Ini biasanya kasus-kasus khusus saja atau dibuat di laboratorium seperti itu ya, tidak lazim gitu. Nah, kemudian ini adalah beberapa asam amino yang dapat melakukan modifikasi ya secara spontan ya di dalam organisme itu karena adanya pengaruh dari gugus fosfat biasanya ya. Ada pengaruh dari gugus fosfat gitu, ya. Kemudian ada yang berikatan ini, ada yang tahu ini apa namanya? Ya. Itu adenil ya. Struktur asam nukleat. Asam nukleat, betul ya. Adenil ya, ATGC, adenin, tiamin dan lain-lain ya. Ini adalah struktur dari asam nukleat ya. Jadi beberapa asam amino itu bisa juga terikat pada beberapa gugus fungsi yang lain seperti gugus fosfat ya, gugus karbonil maupun berikatan dengan asam nukleat.
nukleat. Itu sebabnya protein itu menjadi sangat penting karena dia dapat berisosiasi dengan berbagai macam eh, gugus fungsi lain ya, dengan berbagai macam jenis senyawa lain. Ada yang namanya protein lipid, di mana protein itu terikat pada lipid ya atau lemak. Ada yang namanya protein membran, ya di mana protein itu bisa terikat pada suatu membran lipid, begitu ya. Ada yang disebut sebagai protein signal, di mana dia akan membentuk seperti rambut ya yang menjular-jular di dalam suatu sel, gitu ya. Jadi protein itu sangat banyak sekali bentuknya. Itu kenapa? Itu disebabkan karena protein-protein tersebut ya mampu berasosiasi ya, atau berinteraksi dan berikatan dengan berbagai macam gugus fungsi yang lain. Ya, dengan asam amino jadi protein, dengan lipid ya protein lipid, dengan membran jadi protein membran ya, dengan asam karboksilat, dengan asam nukleat dan lain-lain. Ya, sehingga banyak sekali ditemui berbagai macam jenis protein. Nah, dan juga ada beberapa asam amino ya, tapi tidak membentuk protein. Dia masuk dalam kategori asam amino karena dia memiliki struktur ya. Ini CH, R, COOH ya, dan juga NH2. Dia mengikuti kaidah dari struktur umum dari protein, tapi sebetulnya asam amino. Tapi sebetulnya asam amino dan protein ini nggak pernah membentuk ikatan peptida ya, menghasilkan protein. Ya, ini adalah beberapa ya senyawa-senyawa yang memiliki struktur mirip dengan asam amino tapi tidak membentuk protein. Dia hanya memiliki kemiripan struktur utama saja. Contohnya ini ya, serotonin. Serotonin ini memiliki struktur yang mirip ya dengan asam amino, tapi sebetulnya bukan asam amino yang membentuk protein, ya, derivated ya, senyawa turunan. Seperti itu ya. Kemudian ada juga asam amino yang bersifat racun, ya. Tapi dia asam amino bukan protein, ya. Jadi asam amino yang bersifat racun. Nih, contohnya ini adalah jamur. Kalau di Cina, di negara-negara oriental gitu ya, Cina, Jepang, Vietnam, Thailand itu lebih parah. Thailand tuh dimakan semua, ya. Saya pernah ke Thailand seminar. Saya lihat jajanan pinggir jalan itu bukan seblak ya, bukan cireng, cilok gitu ya. Yang saya lihat di situ kalajengking goreng ya, kemudian kecoa goreng, pokoknya semua dimakan lah kalau di Thailand itu. Dan juga banyak menjual jamur ya, terutama kalau misalnya di Cina ya. Di Cina itu banyak sekali makanan-makanan itu menggunakan jamur. Nah, karena kebiasaan masyarakat oriental itu mengkonsumsi jamur, terutama di Cina, ya ada beberapa jenis jamur yang termutasi ya, karena jamur itu kan tumbuh di suatu media tertentu ya, sehingga dia menyerap nutrisi dari media tersebut. Nah, jamur ini sebetulnya ya, ini kalau di Indonesia jamur apa ya namanya? Saya biasanya ini ketemu di ini sih, di Taiwan ini. Waduh, puasa lagi ya. Biasa ketemu di Taiwan jamur ini. Saya nggak tahu namanya apa, jamur merang mungkin ya. Nah, tapi karena dia tumbuh di suatu pohon ya yang menghasilkan racun. Nah, ternyata si jamur ini juga kemudian ikut-ikutan menghasilkan jamur. Ya, ini yang suatu eksiden di Cina ya, di provinsi Yunnan, itu menyebabkan kematian satu desa. Ya, satu desa itu orangnya meninggal semua. Karena apa? Karena ada suatu acara syukuran mungkin ya. Kalau di Indonesia itu syukuran gitu di desa tersebut, kemudian makanannya itu menggunakan jamur karena lazim di sana jamur. Satu desa itu meninggal semua disebabkan keracunan jamur. Setelah diteliti, jamur tersebut menghasilkan dua senyawa asam amino beracun ini. Ya, new toxic amino acid. Ya, dan satu lagi yang ini nih. Nah, ini sangat berbahaya ya. Ini dapat menyebabkan kematian karena dia akan menyebabkan fungsi ginjal dan hati itu menjadi rusak ya, merusak ginjal dan hati. Jadi semua penduduk desa tersebut kalau tidak salah ya, itu meninggal ya dengan gejala yang sama ya, dengan gejala yang sama. Jadi hati-hati ya dalam mengkonsumsi jamur gitu ya. Karena jamur itu seperti yang kita tahu dia tumbuh di media tertentu, menyerap nutrisi dari media tertentu. Kalau di Indonesia itu jamur merang itu dari sekam ya atau jerami padi media tumbuhnya. Itu relatif aman. Tapi kalau misalnya jamur itu bertumbuh di suatu pohon ya atau media yang memang beracun atau kontaminasi racun, nah itu dapat menyebabkan masalah.
Nah, ketika ya suatu asam amino itu dia larut di dalam air, artinya dia akan mengalami disosiasi. Nah, ketika dia mengalami disosiasi di dalam air, ya pada pH tertentu, dia akan menghasilkan yang disebut sebagai Zwitter ion. Ya, Zwitter ion ini artinya apa? Ya, dalam satu molekul suatu senyawa itu dia memiliki ion positif dan negatif secara bersamaan. Ya, NH3-nya bermuatan positif, ya, karbonilnya bermuatan negatif dalam satu molekul. Maka dia disebut sebagai Zwitter ion. Kapan Zwitter ion ini dapat terbentuk? Ya, itu pada pH tertentu. Masing-masing asam amino punya nilai pI yang berbeda-beda. Nih, ini contohnya ya. Nih, ini adalah suatu diagram ya, di mana glisin itu dititrasi dengan suatu basa tertentu. Ya, pada pH di mana ya asam dan basa itu sama, ya konsentrasinya itu disebut sebagai PI atau titik isoelektrik. Ya, PI atau titik isoelektrik itu adalah nilai pH di mana muatan positif dari NH3 plus ya dan CO2 minus bermuatan negatif itu sama besar atau disebut sebagai keadaan Zwitter ion. Inilah yang disebut sebagai titik PI tersebut ya, di mana suatu asam amino memiliki muatan plus dan minus sama besar ya, artinya dalam satu molekul itu terdapat ion plus dan ion minus ya secara bersamaan gitu ya. Kalau dilihat lisin pada PK1 ya, keasaman 1 pH awal itu dia bersifat asam ya, maka dia akan bermuatan positif. Ketika dia bermuatan di pH yang basa, dia akan bermuatan negatif. Itu yang harus kalian ingat ya. Di pH asam dia bermuatan positif, di pH basa dia bermuatan negatif. Ketika dia berada pada titik isoelektrik ya, dia akan memiliki muatan positif dan negatif secara bersamaan yang disebut sebagai Zwitter ion. Nih, ya, contohnya ini adalah glisin ya. Glisin itu pada pH di bawah 2 ya, di dalam larutan tentu saja ya. Itu dia bermuatan positif. Jika pH-nya ditambahkan ya sampai berkisar antara 4,8 di sini ya, dia akan membentuk Zwitter ion positif dan negatif. Nah, ketika pH-nya dinaikkan lagi hingga dia bersifat basa, maka pada pH sekitar 9,6 ya, dia akan bermuatan negatif. Gitu ya. Ini adalah pengaruh perubahan pH terhadap muatan dari asam amino. Nih, contoh lain, asam glutamat ya. Asam glutamat itu pada pH asam dia bermuatan positif tentu saja ya. Kemudian dia akan memiliki 3 bentuk ya, karena di sini ada asam amino, ada asam karboksilat juga ya. Ada asam karboksilat yang kedua ya. Sehingga dia akan memiliki 3 nilai pK ya, pK1, pKr dan pK2 di mana titik isoelektrik itu berada antara pKr dan pK2 ada di sini. Ya, titik isoelektriknya. Ketika asam glutamat itu memiliki ya nih positif dan negatif secara bersamaan ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 2 karboksilat, jadi ketika dua karboksilat itu membentuk negatif dan NH3 masih berbentuk ion positif, itulah yang disebut sebagai Zwitter ionnya. Kebetulan ini untuk asam glutamat. Kemudian untuk histidin ya. Untuk histidin itu Zwitter ionnya berada di sini ya. Kalau yang tadi ya glutamat itu CO2 minnya yang ada 2, kalau histidin ini NH-nya yang ada 2 yang bermuatan positifnya. Itu ada 2. Nah, itu berkisar antara pK1 sampai pKr. Jadi sebetulnya ya titik isoelektriknya ada di sini. Gitu. Ya. Oke, bagaimana cara kita menentukan nilai PI ya dari suatu asam amino? Langkah pertama kita harus menentukan ya muatan zeronya ya, muatan nolnya itu ada di mana. Kemudian kita harus mengetahui nilai PK-nya ya, PK1 dan PK2. Kemudian PK1 ditambah PK2 dibagi 2 atau rata-ratanya itulah nilai PI ya. PK1 ditambah PK2
dibagi 2 itulah nilai dari PI ya, atau titik isoelektrik. Nah, kita masuk ke ikatan peptida ya. Jadi, asam-asam amino itu dapat bergabung melalui reaksi berikut yang disebut sebagai reaksi. Ada yang tahu nggak ini reaksi apa? Ini gini ya. Perhatikan, pasangan elektron bebas dari OH ya, itu akan mengikat satu hidrogen ya. Nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Ini saya buat ringkas saja ya. O, CO ya. Ini H, kemudian berikatan H. Nah, ini oksigen yang bermuatan positif. Untuk menetralkan muatan positif pada oksigen tersebut ya, maka pasangan elektron bebas pada ikatan kovalen antara karbon dengan oksigen itu akan ditarik oleh oksigen ya, sehingga akan menghasilkan nanti ya COO- ya, akan menghasilkan COO- dan juga H2O. Ini akan menghasilkan ya. Ini lepas ya sebagai H2O. Nah, karbon di sini akan bermuatan positif. Ya, karbon di situ akan bermuatan positif. Nah, ini di sini ya, karbon ini akan bermuatan positif nih, karena udah lepas maka akan diserang oleh nitrogen pada pasangan elektron bebas pada nitrogen. Ya, maka akan terbentuklah ikatan ini. Ya, disebut sebagai ikatan peptida. Nah, reaksi ini disebut reaksi kondensasi karena menghasilkan air. Gitu ya. Oke, untuk reaksi peptida bisa dipahami enggak? Saya ulangi lagi ya. Misalnya begini, ini ada karboksilat, perhatikan ya. O, ya. Sini O, sini H. Ingat ya, O itu ada 2 pasangan elektron bebas. Ya, bertemu dengan gugus amina. Ya, H, N, ya, H, sini R ya, kita buat saja R. Di sini juga kita buat saja R. Nah, ini ada pasangan elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas pada O itu akan mengikat hidrogen. Ya, untuk menyeimbangkan ikatannya, ya, oksigen itu akan menarik pasangan elektron bebas pada ikatan kovalen antara C dengan O ke arah dirinya. Sehingga di sini nanti akan bermuatan positif. Karena itu bermuatan positif, maka bentar saya hapus saja yang atasnya. Nah, ya, pasang elektron bebas pada N itu dapat menyerang karbon ini. Jadi nanti reaksinya menjadi H2O plus ya R C O ya, ini udah ikat C-nya udah dengan N H R. Nah, ini yang disebut sebagai ikatan peptida. Oke, ya. Bisa dipahami mekanisme reaksinya ya. Nah, itulah adalah mekanisme reaksi pembentukan ikatan peptida. Nah, antara satu asam amino dengan asam amino yang lain itu dapat membentuk ikatan peptida ya. Kemudian akan membentuk ikatan peptida melalui reaksi kondensasi ini terus menerus ya, sampai sampai terbentuk suatu polipeptida yang disebut sebagai protein. Kalau rantainya panjang itu disebut sebagai protein dengan struktur primer ya. Kalau dia nanti sudah ada potongan atau gabungan dari struktur primer, dia jadi sekunder dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur sederhana ya. Ini adalah struktur sederhana dari asam amino yang membentuk ikatan peptida menghasilkan suatu protein yang sederhana. Ini lihatnya di sini ya. Ini serin ya, Se. Ini mana tadi? Nah, ini gliserin ya. Kemudian ini tirosin. Nah, ini kemudian alanin ya. Kemudian ini adalah leusin. Nah, ini disingkat SGGAL ya. Nanti di tutorial yang seharusnya hari ini ya, saya akan berikan ini kode-kode seperti ini, kemudian kalian buatkan strukturnya, atau saya berikan strukturnya, kalian terjemahkan ke dalam kodenya, gitu ya. Tapi kita akan coba tutorial di minggu selanjutnya saja. Oke, ini nanti kita lanjutkan di minggu depan saja, sekalian nanti kita langsung tutorial. Sampai di sini dulu ya, sampai di ikatan peptida. Oke, sampai di ikatan peptida ada pertanyaan enggak? Cukup ya. Ini yang harus kalian pahami adalah strukturnya ya.
strukturnya, ikatannya, ya sifat-sifatnya tadi udah kita bahas, sifatnya Zwitter ion pada pH tertentu dia akan bermuatan positif, negatif, dan lain-lain. Oke, itu dulu pada kesempatan kali ini. Hari Selasa insya Allah kita akan lanjutkan materi ini sampai habis. Hari Kamisnya kita tutorial, ya 1 jam. Tutorialnya membahas ini ya, soal-soal yang berkaitan dengan ujian untuk asam amino dan protein. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.